komunitas kita, di komunitas HDI, rekan-rekan Bapak Ibu, kita memang selalu membiasakan untuk mengucapkan selamat pagi supaya tetap semangat paginya ke bawah. Mau siang, sore, malam juga tetap selamat pagi gitu ya. Nah, boleh absen dulu juga dong di kolom chat. Kalau saya kebetulan ada di Bandung Barat gitu ya. Kalau Bapak Ibu nih ada di mana nih kurang lebih domisilinya boleh dong chat-chat juga. Dan juga yang mau on cam ya, boleh juga saya ajak sama-sama kita on cam supaya lebih fokus juga ya, supaya nanti pembicaranya juga tidak merasa sendiri gitu ya. Jadi boleh on cam juga nih Bapak Ibu. Selamat pagi Jakarta, ada juga dari Tangerang ya. Cuman Jakarta, Tangerang, Bandung aja nih. Coba ada lagi nggak dari kota-kota lain? Ya, kalau ada kota lain nih selain di Jakarta dan Tangerang dan juga di Bandung boleh ya di chat. Mungkin lagi pada ini juga kali ya, sambil-sambil kali ya, ada yang sambil masak, sambil cuci piring, sambil makan juga mungkin jam-jam segini ya. Malang, selamat pagi. Terima kasih juga sudah absen ya, Ibu Susilowati. Terima kasih sekali. Oke, dan pagi hari ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga sama dokter kita ya, Dokter Rosmalia Ponti, tapi nanti ya. Sebentar saya mau cerita dulu nih Bapak Ibu rekan-rekan sebuah perusahaan yang tentunya bisa memungkinkan acara di pagi hari ini untuk terlaksana gitu ya. Welcome to HDI Family. Kita semua di sini keluarga HDI ya. Nah, HDI itu apa? Untuk yang belum tahu nih saya mau cerita sedikit. HDI ini adalah sebuah perusahaan yang dimulai di tahun 1986. Berdirinya awalnya di Singapura dulu ya, Bapak Ibu ya, dan kemudian melebarkan sayap sampai ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, sampai ke Makau juga. Dan bergeraknya di bidang distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang berfokus pada produk-produk alami, lebih tepatnya adalah produk-produk perlebahan. Jadi kalau di Indonesia sendiri, kita sudah ada 30 tahun. Ya, siapa nih yang baru dengar HDI? Padahal dia udah ada 30 tahun gitu ya. Luar biasa. Kantornya pun ada di Menteng, di HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat. Kalau Bapak Ibu naik kereta dari Bandung ke Gambir gitu ya, nah sebelah kiri itu kelihatan gedungnya tuh kayak sarang lebah gitu ya. Nah, kita juga udah punya di Indonesia ini 160 lebih kantor cabang dan kita juga punya 2,5 juta kurang lebih ya anggota HDI ini ya, luar biasa besar sekali. Kemudian sertifikasi dan juga awards-nya juga sudah lumayan banyak ya, Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat untuk saya yang muslim yang pasti pengen banget ada cap halal MUI. Nah, alhamdulillah sudah ada ya cap halal MUI untuk produk-produk kita. Kemudian juga secara bisnisnya kita juga sudah halal dari Dewan Syariah Nasional MUI ya. Jadi untuk menjalankan bisnisnya pun tidak usah khawatir karena aman insya Allah ya. Kemudian Badan POM juga sudah ada sertifikasinya. Kemudian juga kita juga udah masuk ke Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia juga ya, yang merupakan satu-satunya asosiasi penjualan langsung dunia gitu ya. Dan yang penting juga produk-produk kita sudah masuk ke buku MIMS. Nih yang merah yang di sebelah kanan ya, Bapak Ibu ya. Ini kelihatan kan ya? Slide saya ya, tadi saya lupa nanya. Aman ya, slide-nya kelihatan ya. Nah, ini ada di sebelah kanan layar, buku MIMS. Ya, ini adalah buku rekomendasi untuk para dokter-dokter nih kalau mereka mau memberikan resep nih sama kita pasien-pasiennya gitu ya. Nama obatnya itu harus ada di dalam buku ini. Dan alhamdulillah produk-produk kita bahkan sampai skincare-nya juga sudah ada di dalam buku MIMS. Artinya apa? Secara saintifik tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian yang paling bawah juga ada nih, kita dapat berbagai awards dari majalah-majalah di Asia gitu ya. Kalau yang ini yang bawah ini terutama untuk produk-produk skincare kita. Ya. Nah, emang produknya apa aja, Kak Vita gitu ya. Nah, bisa dilihat ini sebagian dari produk-produk kita ya. Ada suplemen, kemudian juga banyak sekali ya suplemennya pun nggak cuma satu dua. Yang paling terkenal kayaknya udah pada tahu
Clover Honey ya yang viral sekali sejak pandemi 2020. Karena saya pun juga baru kenal HDI 2020 gara-gara Clover Honey dan juga Propolisnya nih yang dus merah nih ya yang juga hits banget di 2020 karena banyak sekali ternyata orang-orang yang mengakui manfaat dari produk-produk kita ya. Untuk anak-anak juga ada, sampai lansia juga ada. Kemudian kita juga punya produk Bibotanics-nya, jadi untuk produk body care, semuanya mengandung produk apa namanya perlebahan juga dan juga natural ya. Dan kita juga punya skincare-nya loh, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau kasih buat istrinya juga kita punya ya. Namanya ada dua line, kalau di kita ada V-line untuk kulit normal berminyak ya dan juga ada W-line kalau ini untuk kulit cenderung kering dan fungsinya untuk mencerahkan. Tapi salah satu yang bikin kita beda dengan produk-produk lain adalah kita ini pertama made in Korea yang merupakan produsen skincare terbaik di dunia untuk saat ini gitu ya. Dan juga kita punya six core antioksidan. Ya, jadi kalau skincare lain mungkin ada yang 4 gitu ya antioksidannya ya. 2. Nah, kita 6. Jadi bagus sekali ya dan alami juga bahan-bahannya semuanya dari bahan-bahan alami jadi aman untuk bumil, busui semuanya aman ya. Ini dia yang saya suka dari produk-produk HDI ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi nanti ya kita mau mengundang dulu dong, mengundang bintang kita di pagi hari ini ada Dokter Rosmalia Ponti. Selamat pagi, Dok. Pagi, TKV, pagi semua rekan-rekan di sini. Ya, apa kabar dok? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, dokter Ponti ini juga mungkin tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya dok ya. Boleh dong di-share ininya dok, slide-nya dok. Kita mau Iya, kenalan nih sama Bapak Ibu ya. izin share screen ya. Mangga, TKV, coba ini kita. Oke, siap. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Di HDI ini kita punya Dr. Rosmalia Ponti Harvadiani, dokter spesialis penyakit dalam Vinasim ya. Ini ibu ini adalah ibu yang sangat produktif ya, Dokter Ponti ini ya, ibu dari 3 orang anak dan juga kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Subang dari 2011 sampai sekarang. Tidak hanya di satu rumah sakit, tapi juga di Rumah Sakit PTPN Subang dan juga buka klinik juga ya dok ya di Medica Farma. Semuanya dari tahun 2011. Selain sebagai tenaga medis gitu ya, beliau juga aktif sebagai pengusaha, jadi merupakan owner juga dari Dilagas Coffee. Jadi nanti mungkin yang mau ke Subang boleh mampir ya dok ya ke Dilagas Coffee Banget ya. dong, ditunggu. Enak-enak banget makanan dan minumannya. Beliau juga adalah anggota PAPDI Jabar, IDI Subang, Ketua Persadia Kabupaten Subang, dan juga Ketua Kopi TB Subang. Dan juga beliau ini juga sudah konsisten menjalankan HDI sampai mencapai posisi Eksekutif Diamond. Wah, luar biasa ya. Oke, kalau udah pada kenal ya, boleh nanti Dokter Ponti akan segera memaparkan gitu ya topik malam hari ini yang tentunya udah ditunggu-tunggu ya mengenai jantung koroner yang katanya dok benar nggak sih dok Eh, berdasarkan data WHO nih ya saya lihat data dulu ya di tahun 2019 ada 17,9 juta penduduk di dunia yang meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah dan diantaranya adalah akibat penyakit jantung koroner dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Benar nggak, Dok? Betul, terutama kematian yang mendadak gitu ya. Hmm, Sering dengar ya, kadang-kadang kita terkaget-kaget misalnya mendengar kabar bahwa kerabat kita atau teman gitu ya, tapi tiba-tiba mhm, dikabarkan sudah berpulang gitu. Nah, itu betul. paling banyak memang biasanya disebabkan oleh serangan jantung yang penyebabnya yaitu penyakit jantung koroner. Oke, itu dia ya. Nanti kita langsung dengar aja pemaparannya mengenai jantung koroner ya, teman-teman ya. Yang nanti ketika Dokter Ponti paparkan juga mungkin ada pertanyaan, boleh langsung aja nanti chat di kolom chat. Nanti setelah ini kita akan jawab pertanyaannya ya. Silakan, Dok. Oke.
Pagi teman-teman semua di sini, semoga masih pada semangat ya malam-malam membahas suatu penyakit yang cukup mencekam nih buat kita semua, terutama yang udah ngerasa punya resiko, kemudian ada faktor keturunan atau baru mendengar berita-berita yang kurang baik gitu ya. Apa sih gitu penyakit jantung yang katanya sebagai perenggut gitu yang suka tiba-tiba datangnya itu tuh apa sebetulnya dan koroner tuh apa artinya. Jadi kita kenalan dulu nih sama penyakit jantung koroner, apa sih gitu ya. Jadi penyakit jantung koroner itu secara definisi yaitu suatu keadaan di mana arteri koroner atau pembuluh darah itu tersumbat oleh bekuan darah atau lemak, tuh ya. Nah, kita terus bertanya-tanya, terus apa dong yang disebut dengan arteri koroner? Nah, kata TKV tadi tidak kenal maka tidak sayang. Yuk kita lihat apa sih arteri koroner itu atau atau bahasa Indonesianya itu pembuluh darah jantung sebetulnya, ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih jantung kita tuh di mana gitu ya. Kalau aduh sakit jantung gitu, di mana jantung tuh? Jadi jantung itu terletaknya di bagian dada sisi kiri tubuh kita gitu ya. Jadi kalau sakit hati jangan pegang dada kiri ya. Kalau dada kiri itu tempatnya jantung kita bukan hati ya. Nah, itu beratnya yaitu sebesar sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa ya. Kalau dilihat kepalan tangan kita kayaknya nggak terlalu besar ya, tapi itu cukup atau fungsinya itu sangat penting. Dia tugasnya tuh memompa dan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan juga nutrisi untuk ke seluruh tubuh. Jadi pompa gitu ya jantung kita itu sangat penting karena kalau terganggu maka aliran darah, oksigen itu tidak akan sampai ke organ-organ tubuh yang lain dan akibatnya fungsi organ tubuh kita tentunya akan terganggu. Nah, selain untuk mengedarkan darah, oksigen dan nutrisi, dia juga fungsinya untuk membuang limbah dan juga karbon dioksida sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Itu ada 4 ruangan ya kalau lihat di gambar samping, jantung itu ada terdiri dari 4 ruangan, yang di bawah yang di atas itu namanya atrium, yang di bawah itu adalah ventricle yang, tebal dindingnya. Dia itu yang fungsi utama pompanya itu di dinding ventricle tersebut. Dan pembuluh darah jantung itu disebut koroner gitu ya. Jadi jantung ini yang kayak kepala ini, kemudian dia ada pembuluh darahnya nih yang warna biru yang ada panah-panahnya gitu ya, yang biru itu untuk membuang darah-darah yang sisa-sisa dari, metabolisme tubuh, kalau yang merah ini untuk memompa darah yang kaya akan oksigen dan semua pembuluh darah ini disebutnya adalah pembuluh darah koroner. Jadi, sebetulnya apa sih koroner itu? Nah, kalau koroner sendiri itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya adalah corona atau mahkota gitu ya, tapi jangan mikir corona yang dulu ya, yang sempat heboh itu. Jadi kenapa disebut mahkota? Karena bentuknya memang seperti mahkota gitu ya. Pembuluh darah yang warna merah ini yang mencengkram jantung kita itu bentuknya seperti mahkota. Dia tugasnya sebagai saluran membawa darah ke jantung. Arteri koroner ini ada yang sebelah kiri, sebelah kanan, dan sirkumfleks. Sirkumfleks itu adalah pertengahan, gitu ya. Jadi dia sebagai cadangan kalau kiri kanannya tidak berfungsi dengan baik, maka yang sirkumfleks atau yang di tengah-tengah itu menjadi pembuluh darah yang utama. Nah, apa yang disebut penyakit jantung koroner sering juga disebut sebagai penyakit jantung arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Jadi tadi arteri kita udah baca bareng-bareng ya, arteri itu pembuluh darah. Sklerosis adalah penyumbatan. Jadi ada penyumbatan di pembuluh darah koroner. Akibatnya apa? Dia akan jadi keras pembuluh darahnya. Kalau kita tahu ya, ibaratnya pembuluh darah tuh kayak pipa. Jadi kalau keras artinya aliran darah yang mengalir di dalamnya itu tidak akan berjalan dengan baik. Dan ini yang bikin
memang kita harus waspada karena dia merupakan penyebab utama kematian yang mendadak gitu ya. Kadang-kadang, kita mendengar berita ada yang meninggal berpulang secara mendadak tanpa ada sakit sebelumnya. Nah itu sebagian besar disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Nah, penyebabnya apa sih gitu ya? Kok pembuluh darah itu bisa mengeras, terus pembuluh darah itu bisa tersumbat? Itu disebabkan karena ada penumpukan zat di arteri atau pembuluh darah. Paling banyak zat-zatnya itu adalah lemak dan kalsium. Nah, ini ya harus diperhatikan. Jadi apa sih yang nyumbat di situ? Yaitu lemak-lemak dan kalsium. Sehingga dia itu membentuk plak atau sumbatan yang akhirnya menutup pembuluh darah. Kalau ini terjadi mendadak, nah, itu yang menyebabkan kematian mendadak. Karena mendadak si jantung yang tadinya aliran darahnya lancar, dia tiba-tiba tidak mendapat asupan darah. Sehingga tiba-tiba fungsinya berhenti. Bayangkan ya, pompa kita nih kalau di rumah, pompa air, tiba-tiba berhenti, ya aliran di keran-keran kita tidak nyala. Nah, kalau di organ tubuh itu akibatnya akan sangat fatal, terutama aliran darah yang harus mengaliri darah ke susunan saraf pusat atau otak kita. Itu cuman kayak butuh beberapa menit untuk menyebabkan organ kita tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa aja ya faktor resikonya kok bisa tiba-tiba atau, ada plak di pembuluh darah kita. Nah, nomor satu ini kayaknya udah sering banget ya, merokok. Karena kan sekarang di bungkus-bungkus rokok dan jargon-jargon rokok itu udah paling sering, dihubungkan rokok dengan penyakit jantung. Nah, penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh merokok tersebut. Jadi penyakit jantung itu banyak, nggak semua penyakit jantung itu koroner dan rokok itu menjadi salah satu faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua ada diabetes atau kencing manis ya. Kencing manis juga adalah suatu penyakit kronis yang nyerangnya ke pembuluh darah. Jadi akibatnya pembuluh darahnya menjadi tidak elastis, kemudian gampang untuk terjadi arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Yang ketiga ada hipertensi. Jadi kalau yang sudah punya hipertensi ini harus waspada ya, semua gaya hidup harus diperbaiki. Yang keempat, gaya hidup seperti apa gitu ya, gaya hidupnya tentunya yang tidak sehat, jarang olahraga gitu, terus makan makanan yang tidak baik, tinggi garam, tinggi gula, tidak teratur, terus sering banyak makan junk food gitu. Nah, itu hati-hati ya, itu resiko. Kemudian ada riwayat keluarga dari orang tua, ini juga harus hati-hati. Walaupun tidak memegang peranan besar, tapi jantung dan pembuluh darah nih anatominya akan diturunkan kalau memang dari orang tua itu ada gangguan. Dan yang terakhir sebetulnya masih berhubungan dengan gaya hidup yaitu obesitas. Obesitas ini juga cukup menjadi andil untuk menjadi faktor risiko untuk penyakit jantung koroner. Nah, gejalanya tuh apa ya, penyakit jantung koroner kok tadi beritanya tuh ngedadak-ngedadak, jadi harus gimana gitu ya, kalau kita harus waspada. Nah, bila ada keluhan nyeri dada, memang keluhan nyeri dadanya ini biasanya mendadak. Kemudian mendadak pada saat nyeri timbul keringat dingin. Ini juga ada ya, keringat dingin yang tidak wajar gitu. Kemudian nyeri dadanya tuh biasanya hilang timbul. Di awal-awal nyeri dadanya biasanya tidak terlalu nyeri, kemudian makin lama keluhannya akan makin nyata dan intervalnya akan makin sempit. Nah, nyeri dadanya ini biasanya tidak bisa ditunjuk nih kayak gambar ini ya. Jadi nggak bisa ditunjuk pakai satu jari. Yang ini nih gitu nggak bisa. Jadi mungkin yang merasakan tuh pokoknya nyeri di daerah dada kiri, tapi nggak tahu titiknya yang mana gitu. Kalau orang Sunda mungkin sering bilangnya angin duduk atau maaf yang rooming ya, tepuguh rarasaan atau nggak jelas pokoknya, tidak nyaman di daerah dada. Ada juga yang mengatakan nyerinya seperti terbakar gitu ya. Nah, terus akibat dari situ biasanya timbul sesak nafas. Sesak nafasnya juga yang bersifat berangsur-angsur. Makin lama makin terasa berat tanpa adanya batuk dan demam biasanya.
Nah, ini yang kadang-kadang, "Aduh kok nyeri ulu hati juga masuk ke gejala?" Iya, tapi tidak semua nyeri ulu hati itu adalah gejala dari penyakit jantung koroner. Orang-orang yang punya faktor resiko yang tadi disebut itu yang harus waspada, karena jantung itu anatominya kan di dada kiri. Nah, ujung bawahnya itu ada di ulu hati. Nah, jadi kalau yang kenanya pembuluh darah yang di ujung bawah, itu nyerinya tuh biasanya di sekitar nyeri di ulu hati. Tapi biasanya tidak berhubungan dengan makanan, bedanya sama nyeri ulu hati akibat lambung ya. Jadi kalau sakit lambung tuh biasanya habis makan sesuatu terus timbul nyeri atau mual atau kalau makan begah gitu. Kalau untuk sakit jantung ini biasanya masih bisa makan, tidak ada rasa mual, cuman, nyeri di daerah ulu hati. Nah, terus ada gangguan irama jantung. Jadi kok rasanya berdebar denyut jantung saya kayaknya, nggak, teratur gitu ya, kadang cepat, kadang, lambat gitu. Nah, itu harus segera memeriksakan ke dokter terdekat. Nah, bagaimana orang didiagnosa, "Kamu tuh ada kecurigaan loh ke arah penyakit jantung koroner." Tidak hanya gejala-gejala yang tadi, karena kadang-kadang gejala yang tadi disebutkan pun masih bisa merupakan gejala penyakit yang lain. Nah, ini EKG, udah sering dengar mungkin ya, apalagi kalau pernah mengantar orang tuanya medical check up. EKG itu elektrokardiogram, jadi semacam alat yang ditempel ke dinding dada dan tangan dan kaki. Di sana kita bisa melihat aktivitas listrik dari jantung, jadi bisa memperkirakan, oh kemungkinan ada penyakit jantung koroner. Kemudian ada yang disebut ekokardiografi atau echo. Ini semacam USG alatnya. Jadi suka disebut sebagai USG jantung. Nah, di situ bisa kelihatan jantung pergerakannya, kemudian kekuatan pompanya gitu ya, kemudian aliran darah dari jantungnya tersumbat atau tidak bisa kita lihat dari situ. CT scan jantung. Nah, CT scan itu lebih sensitif dari ekokardiografi, cuman tidak semua tempat ada dan biayanya juga jauh lebih mahal. Ini bisa lebih detail lagi melihat penyempitan atau ada pembengkakan enggak di otot jantung. Dan yang terakhir angiografi atau, bahasa Indonesianya biasa disebut kateter jantung gitu ya. Nah, ini sangat sensitif karena, prosedurnya itu semacam ada alat yang ujungnya ada kamera itu masuk langsung ke pembuluh darah jantung. Nah, dan nanti di situ kameranya tuh akan memperlihatkan bagaimana suasana di pembuluh darah jantung kita. Biasanya nanti akan direkam dan bisa dilihat di TV gitu ya. Jadi, oh kelihatan nih sumbatannya di sini 50%, terus di sana 70%, itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, bagaimana ini pengobatannya? Tadi kan udah, aduh, gejalanya banyak, faktor resikonya seperti itu, gitu ya. Gimana cara ngobatinnya? Tentunya nomor satu adalah gaya hidup sehat, karena sebagian besar penyebabnya adalah dari gangguan gaya hidup, gitu. Karena merasa sehat-sehat aja, jadi tidak kita tidak menjalankan gaya hidup sehat karena merasa tidak perlu. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian atasi penyakit kronis, yaitu yang ada diabetes, kadar gula darahnya harus selalu stabil, yang punya darah tinggi, tensinya harus selalu diukur gitu ya, harus minum obat secara rutin. Nah, kalau sudah dikasih obat oleh dokter, obatnya akan disarankan untuk rutin dipakai. Mungkin yang udah punya pengalaman nih, punya, keluarga dengan, sakit jantung ya, kalau lihat bawa obatnya tuh kresek gitu ya, karena sebulan banyak. Biasanya orang belum apa-apa tuh udah, waduh gitu, obat sebanyak ini harus diminum setiap hari. Tapi memang dianjurkan untuk rutin diminum, karena itu akan membantu jalannya jantung supaya bisa berfungsi, seperti biasa. Nah, yang terakhir ada operasi. Apa itu operasi jantung? Nah, tadi kalau ada sumbatan ya selain, dengan menggunakan obat gitu ya, si sumbatannya itu akan disarankan untuk dibebaskan atau dilebarkan pembuluh darahnya. Tadi pakai prosedur yang disebut kateterisasi. Mungkin teman-teman pernah dengar ada yang habis pasang ring jantung. Nah, itu salah satu tindakan operasi jantung ya. Jadi dipasang ring, jadi pembuluh darah yang tadi tersumbat, itu akan dibebaskan sumbatannya, dipasang semacam ring. Ring itu bentuknya kayak per di pulpen kalau pernah lihat ya, sekecil itu. Jadi aliran darahnya nanti bisa lancar kembali dan gejala-gejalanya bisa membaik. Ada juga operasi bypass. Jadi bypass itu yang, maaf ya, dibuka dinding dadanya, kemudian si pembuluh darah
yang tersumbat totalnya, yang sudah tidak berfungsinya itu akan diganti oleh pembuluh darah dari bagian tubuh yang lain. Nah, ini termasuk operasi besar dan hanya beberapa rumah sakit besar yang bisa melakukan operasi seperti ini. Nah, setelah itu apa nih yang harus kita lakukan ya kalau misalnya kita sudah makan obat-obat rutin dari dokter? Ada nggak suplemen yang bisa membantu kondisi-kondisi untuk penyakit jantung koroner? Nah, di sini ada Propoelix. Jadi Propoelix itu adalah propolis. Jurnalnya banyak banget. Ini salah satu jurnal yang saya ambil karena memang, langsung berhubungan, dengan efek anti aterosklerotik. Jadi dia anti untuk penyumbatan atau anti untuk, mengurangi atau menghindari gitu ya terbentuknya timbunan plak di pembuluh darah. Jadi menurut penelitian ini Propolis ini, efektif sebagai agen anti aterosklerotik. Jadi bisa bersifat mencegah, juga bisa bersifat untuk membantu pengobatan pada penyakit jantung koroner. Nah, selain itu ada juga, Klaver honey, madu gitu ya. Ini juga salah satu penelitian yang saya ambil karena penelitiannya lumayan cukup banyak. Ini adalah efek kardioprotektif, jadi efek melindungi jantung gitu ya, Masya Allah ya. Jadi madu ini bukan hanya, nutrisi untuk kita, tapi dia menstabilkan tekanan darah, dia bisa mengurangi laju denyut jantung, terus dia mengurangi daerah infak, infak itu daerah yang tersumbat ya, dan juga memperbaiki metabolisme lemak, anti-aging gitu ya, anti penuaan. Jadi aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah itu bisa disebabkan juga dengan proses bertambahnya usia ya. Nah, itu bisa kita hambat dengan konsumsi madu secara rutin dan juga dia bisa mengurangi kematian sel jantung. Nah, ini ringkasan yang saya ambil dari penelitian ini. Jadi kalau teman-teman butuh penelitiannya ada dokumen lengkapnya. Nah, ini konklusinya seperti itu. Nah, suplemen yang lain lagi yaitu bipolen atau dalam hal ini polenergi. Jadi, bipolen itu mengandung ekstrak polifenol yang merupakan antioksidan tinggi. Nah, dari penelitian ini, setelah diteliti si polifenolnya itu dia bisa mengurangi angka kejadian aterosklerotik. Nah, jadi kalau yang udah punya faktor resiko gitu ya, jadi harus sebelum terjadi gitu. Nah, kita bagus juga untuk konsumsi polenergi secara teratur untuk menghindari kejadian adanya timbunan plak di pembuluh darah. Nah, terus ini juga ada royal jelly. Royal jelly juga ini, efeknya sebagai antioksidan tinggi, dia bisa mengurangi peradangan, ya. Peradangannya di mana? Tentunya dalam hal ini di pembuluh darah jantung, gitu. Kalau kita bisa rutin pakainya. Karena dia bisa mengatasi peradangan akibat lemak, kemudian mengurangi stres gitu ya pada sel-sel, terus udah gitu membuat mengurangi gangguan mood dan juga gangguan akibat kelebihan berat badan. Ini bisa diatasi oleh, konsumsi royal jelly secara rutin. Kemudian ada lagi Trime. Nah, jadi kalau yang udah kenal sama Trime sebagai, anti kolesterol gitu ya, membantu menurunkan kolesterol, dia juga bisa menstabilkan, berat badan, mengurangi penurunan berat badan. Nah, ini karena Trime ini, chitosan yang terkandung di dalamnya dia bisa menghambat metabolisme lemak dan memperbaiki sensitivitas insulin. Nah, ini kan hal-hal ini yang bikin orang tuh biasanya menjadi obesitas dan menjadi resiko untuk terjadi diabetes mellitus yang nantinya akan terjadi penyakit jantung koroner gitu ya. Jadi, penelitiannya juga ini secara medis sudah banyak. Karena dengan kita mengatasi, faktor-faktor resiko, maka kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, apakah ini semua harus kita minum? Tentunya disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita alhamdulillah masih dilindungi ya, tidak terkena penyakit jantung koroner, maka, faktor resiko yang sebagian besar mungkin ada ya di kita walaupun kita nggak punya darah tinggi dan kencing manis, tapi gaya hidup kita nih, sebagian besar nih kurang sehat saya rasa ya, karena olahraga kurang, pola makan kurang baik, gitu. Jadi harus bisa kita cegah, karena kalau sudah terjadi, PR-nya makin banyak ya, obatnya semakin banyak gitu, terus kita harus kontrol secara lebih rutin lagi ke dokter. Nah, mungkin itu setelah ini mungkin ada kasus ya TKV yang menarik tentang,
Mmm, apa, penyakit jantung nih, penyakit jantung koroner. Mangga Teh Kavi. Iya. Oke, Dok. Tadi kalau kata Dokter Ponti, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Itu Betul. PR-nya buat kita semua nih yang masih sehat gitu ya. Dan memang kayaknya setiap hari struggling dengan perjuangan kalau kita lihat sosmed, ada makanan ini, makanan itu, keluar jajanan kanan kiri, jajanan yang wow gitu ya, yang banyak minyaknya gitu, lemaknya juga gitu kan ya. Bagaimana sih kita berjuang setiap hari supaya kita bisa lepas dari Ya, godaan-godaan godaan ya. setan. Godaan-godaan setan. Ya, tapi ini tadi untuk mencegahnya ya. Nah, sekarang kita mungkin akan ngobrol nih sama seseorang yang juga sudah mengalami gitu ya untuk kasus gitu ya, Dok ya. Nah, Oke, untuk itu saya juga mau mengundang nih ada seseorang yang sangat spesial yang akan ngobrol juga sama kita di pagi hari ini gitu ya. Ada Bapak Antonius Hadi Supatma. Selamat pagi. 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 Coba udah dipin ya? Udah ya. Oke. Ya, siap. Selamat pagi. Gimana nih eh ceritanya nih? Om mungkin bisa cerita-cerita sedikit soal kasus yang udah pernah. Berarti sudah pernah mengalami ya, Om ya? Sudah pernah sampai di operasi atau gimana, Om? Oh, jadi taunya saya ada penyumbatan itu Mm, bulan Mei tahun 2017. Oke. Kebetulan waktu itu jalan-jalan ke Pineng sambil check up. Nah, dari hasil check up, mula-mula dari treadmill, dokter yang periksa bilang ini sepertinya jantungnya ada masalah. Jadi Hmm. dikonsult ke dokter jantung, dicek ECG, tapi lalu disuruh langsung kateter. Hmm. Hasil dari kateter ternyata 3 pembuluh yang utama itu, kiri, kanan, tengah itu eh, apa, Sumbat. ada penyumbatan semua. Bahkan Hmm. yang tengah itu katanya hampir 100%, yang kiri kanan 60-80 tadi gambar sebelah kiri ya. ya ada Oke. 60-80%. Hmm. Lalu vonisnya ini harus segera bypass. Sekarang juga. Bahkan kalau siap, jadi waktu itu saya datang hari Minggu, Senin treadmill, treadmill dan sebagainya. Selasa ketemu dokter, disarankan ke dokter jantung. Sorenya sampai di kateter, dokternya bilang kalau bersedia besok persiapan operasi, Rebo, Kamis bisa langsung dijadwalkan untuk operasi. Gitu. Oh, kilat banget itu pasti Ya, kaget deg-degan ya. 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 Kemudian gimana nih, Om, lanjutannya? Atau mungkin Citata mau cerita? Atau Om? Menguatkan diri Ya, mau kebayang ya. enggak gitu kan ya, terus akhirnya udahlah pulang dulu karena kan juga nggak siap apa-apa ya, orang siap pergi cuma 3-4 hari gitu kan. Lalu tapi terus akhirnya dengan segala macam ini itunya beliau tidak mau operasi. Bayangkan kita ya, sementara dokter tuh yang udah kayak ini tuh bom waktu kemana-mana, nggak boleh kerja berat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini bisa kapan aja serangan jantung. Jadi memang kebetulan papa belum pernah puji Tuhan ya, belum pernah serangan jantung. Jadi fungsi jantungnya masih bagus, masih di atas 80% waktu usia 65 ya, 6 tahun yang lalu. Nah, masih di atas 80% dan dokter bilang sekali aja kena serangan jantung ini pasti fungsinya drop akan langsung di bawah 50%. Jadi kita kan kayak terus gimana tuh Pak, kan memang harus bypass karena sudah di atas 70%. Sempet nawar gitu, boleh nggak kalau stent aja, kalau cuma ring aja, nggak bisa karena dokter Malaysia kan. Ya ini udah lebih dari 70%. Kalau mau dicoba silahkan, tapi resikonya adalah rupture, pembuluh pecah. Terus kita dengan polos kan, terus kalau gitu terus gimana dokter? Ya, once ini rupture you mati. Kan Di gitu meja kan. operasi. Aduh. Polos gitu. Nah, terus gimana ya, once you rupture you mati. Terus gimana tuh, Pak?
pulang. Ya udah, Waduh, lihat luar biasa ya, banyak. Om ya. Akhirnya Mendengarkan kata hati ya, Om ya. ya udah, jadi akhirnya saya bilang, "Udah deh kalau memang papa nggak mau, toh memang daripada nggak ngapa-ngapain juga," gitu kan ya. Saya bilang, "Ya udah, papa berarti harus ngubah pola pola hidup, ya mau nggak mau olahraga, makan dijaga, obat kan dari diabetes ternyata kan ini bukan dari kolesterol sumbatannya. Jadi obatnya harus dimakan juga. Plus waktu itu saya bilang, "Ya udah, kita makan aja produk HDI." Kebetulan waktu itu saya tuh baru join di sini 24 April 2017. Oke. Kondisi 23 Mei 2017 sebulan kemudian gitu kan. Jadi ya udah dari satu sisi memang saya pakai produk HDI dari kecil, tapi kan kayak eksperimen gitu kan ya. Tapi ya udah daripada enggak sama sekali, please deh udah makan ya lengkap sih memang ya propoliknya makan, royal jelly semua pokoknya disediain. 4 star ya, 4 star set ya. Gitu. Nah, udah akhirnya dicoba di 2018 sempet check up itu bulan Juni, tapi hasilnya nggak ketemu. Waktu itu dokter masih bilang, sumbatannya 100% masih 100%, tapi yang 60 dan 80 ini waktu itu udah berkurang 30-40%. Saya tanya, "Papa Luar mau biasa. gimana, Pa?" Ya udahlah katanya, "Coba aja nanti di Indonesia aja." Karena waktu itu, masih penasaran dari Pineng ke Malaka gitu kan ya, hasil masih sama, "Udahlah di Indonesia aja." Terus kita udah ngomong-ngomong lagi, "Gimana nih, Pa? Udah lumayan lama nih, mau, apa gimana, mau bypass aja atau gimana?" "Ya udahlah coba." Ya udah akhirnya, di Indonesia terus disuruh, waktu itu apa, nuklir ya? Nuklir dulu ya? Siloam dulu Nuklir periksa ya, ya. suruh nuklir, suruh apa, sampai akhirnya sampai ke harapan kita, lalu harapan kita bilang, "Oh ini, sumbatannya 70%, bisa ring aja." Kita kaget dong ya. Itu udah Ya, ya. sesudah Maret 2019. Ada yang ini kan ini 100%, ini 2017 yang berikutnya, Dok, Siap. itu nah ini yang sebelah kiri, oh nggak kebaca ya kayaknya ya. Di situ udah ada tulisannya itu, kondisi 70%, akhirnya hanya di, ring aja 2 buah waktu itu. Dan memang, masih tetap konsumsi sampai sekarang. Nah di, sebelah kanan ini kan tetap sebenarnya check up rutin terus ya, cuman tahun ini memang belum sedetil itu. Ini sampai tahun lalu, ini untuk tahun lalu berarti kan usianya 69 hampir hampir 70 ya. Kondisinya jantungnya, untuk usia segini itu bisa dikatakan dokternya masih bilang excellent, istilahnya gitu. Kemarin masih bisa cruise juga gitu ya. Alhamdulillah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi ya, ya bisa dikata ya itu gitu. Jadi ternyata, kalau dari sisi obat dokter kan dokter juga udah ngomong ya, bahwa tidak ada, obat yang bisa mengurangi sumbatan. Jadi semua obat-obat yang diberikan apakah itu pengencer darah, obat gula dan sebagainya itu istilahnya, untuk mencegah penyumbatannya nggak lebih parah aja. Tidak bisa membongkar gitu, tapi ya di sini ya dengan kebesaran Tuhan gitu ternyata si 100% itu akhirnya sudah bisa berkurang jadi 70 sampai akhirnya bisa hanya di ring aja. Sedangkan yang lain juga kondisi yang tadi, awalnya juga ternyata ada penyumbatan itu juga berkurang gitu, sampai makanya untuk usia sekian disebutnya kondisi jantungnya bagus banget, seperti itu. Wah, luar biasa. Coba Om setiap hari minum 4 star setnya berapa-berapa? Kalau boleh tahu Ya, dosisnya. propolik Eh, masih 2 kali. Propelix ya. Masih 2 kali, royal jelly 1 kali 1. Madu saya memang nggak terlalu banyak karena masih tetap ada diabetes ya. Jadi masih paling 1-2 sendok per hari. Pollen juga cuma sekarang kayaknya 1-2 aja sih. Tergantung kalau lagi capek nambah sendiri. Oh, baiklah. Itu ya jadi ya, Tiap hari tiap hari selama bertahun-tahun itu terus ya, nggak pernah putus ya Om ya? 17 tapi udah kemarin baru ulang tahun ya, 6 tahun nih. Ah, luar biasa ya. Ini Jadi kemarin itu persis merinding. 23 Mei ya, kemarin persis 6 tahun sejak diagnosa pertama. Ah, luar biasa bisa gitu ya Dok ya? Gimana tuh Dok, ininya Dok, penjelasannya Dok? Memang suatu yang luar biasa ya, mengingat Om nih faktor resikonya berarti di usia sama diabetes kan, apalagi pas pertama kali didiagnosa sampai 100%. Nah itu emang sebetulnya sulit sekali kalau sampai 100% harus berkurang. Cuman memang dengan modifikasi gaya hidup yang dijalankan sama Om, terus obat rutin gitu ya, terus konsumsi produk-produk yang antioksidannya tinggi gitu, dan memang tadi kan juga disebut ya bahwa ada efek antisklerotik dan itu emang
di penelitiannya juga ada gitu. Dan untuk diabetes tuh memang Forstar dari HDI juga bagus, selain untuk jantung, dia untuk pembuluh darah yang lain juga baik. Jadi sepertinya kalau di tubuh Om ini bukan hanya jantungnya aja ya diperbaiki, jadi metabolisme secara keseluruhannya juga diperbaiki sehingga aliran darah ke jantungnya itu nggak berat gitu. Jadi itu yang mungkin menjelaskan pembuluh darah jantungnya tuh akhirnya timbul perbaikan. Dan juga konsumsinya mungkin rutin juga ya Om, dari tahun 2017 sampai diputuskan tahun 2019 tuh hanya di kateter saja, tidak di bypass tuh mungkin rutin juga kan pemakaiannya ya? Iya. Waktu Iya. itu kalau nggak salah sempat setelah sekian lama penggunaan itu juga, jadi kalau minum obat gula itu malah hipo. Jadi akhirnya dokter merubah dosisnya jadi dikecilin ya, dikurangi dosisnya. Tapi tetap sampai sekarang memang kan kalau obat memang nggak lepas ya. Ya, Nah itu juga ya karena perbaikan metabolisme tubuh secara keseluruhan, jadi kebutuhan untuk obat-obat dokternya juga berkurang. Jadi obat dokter yang dipakai Om sekarang itu kemungkinan dalam fase maintenance aja gitu kan? Ya, betul ya Om ya kayak gitu ya. Jadi bukan dosis yang tinggi-tinggi kayak sebelumnya. Karena memang sekarang sudah menunjukkan perbaikan dan memang udah bukti berarti ya kalau Om ini udah bertahun-tahun pakai produk HDI memang menunjukkan perbaikan bukan hanya jantungnya aja tapi juga faktor-faktor lainnya. Mungkin kadar kolesterol dan sebagainya juga normal ya Om ya? Terakhir cek sih udah bagus. Ya. Nah, tensi juga bagus ya? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi emang ke semua aspek gitu. Jadi memang nggak fokus kan kalau obat dokter tuh fokus ya untuk diabetes, untuk tekanan darah, untuk denyut jantung, untuk pengencer darah gitu. Jadi kalau Propoelik, Bipolen, kemudian Royal Jelly itu memang memperbaiki secara keseluruhan. Oke, wah ini testimonial honest review gitu ya dari Om yang benar-benar sudah rutin mengkonsumsi produk HDI, tentunya mendampingi obat yang rutin juga gitu ya selama 6 tahun. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Om ya dan juga Tata. Ini kita namanya sebetulnya beda dikit ya, Kavita dan Roswita. Belakangnya sama. Belakangnya Kita sama satu ya. keluarga, jangan-jangan. Iya. Omnya juga sama, lulusan psikologi sama ibu saya ya, ternyata. Tadi baru tahu. Iya, makasih Om ya, kelihatannya juga sehat banget ya di layar nih malam hari ini. Semoga sehat-sehat terus. Ya, thank you ya Tata. Dan juga Om Antonius sudah honest review di malam hari ini. Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan kali ya dok ya, yang Boleh. sudah masuk nih tadi ya. Selamat pagi dulu ada Ibu Ani nih yang bertanya, dok apakah varises termasuk dalam pengerasan pembuluh darah katanya? Ya, kalau langsung jawab aja ya Bu Ani pertanyaannya. Jadi untuk varises itu memang gangguan pembuluh darah, betul. Terjadi juga proses pengerasan, tapi lebih tepatnya varises itu adalah pelebaran pembuluh darah yang tidak seharusnya terjadi gitu. Jadi varises itu biasanya terjadi di pembuluh darah kecil, biasanya di kaki gitu ya. Jadi ya anggota gerak yang kecil dan yang beban pompanya lebih tinggi. Jadi paling sering memang terjadi di kaki walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi di organ-organ tubuh yang lain, tapi paling sering memang di kaki. Jadi kalau disebut pengerasan pembuluh darah betul dan ditambah pelebaran. Jadi tidak hanya mengeras, dia juga melebar gitu. Oke. Udah cukup jelas ya. Kemudian ada Wiwin juga yang mau tanya katanya, ibu saya ada riwayat kolesterol tinggi, pernah sampai stroke ringan. Kalau kecapean tiba-tiba jantungnya suka berdebar-debar dan keluar keringat dingin dan juga pusing. Nah, itu apakah ada gangguan di jantungnya kira-kira ya, Dok ya? Ya, terima kasih ya Bu Wiwin. Kalau gejalanya seperti itu bisa memang jadi salah satu gejala dari gangguan jantung. Harus hati-hati ya, apalagi ada riwayat kolesterol tinggi, terus ada stroke. Stroke itu walaupun ringan, berarti sudah ada gangguan pembuluh darah dari syaraf pusat. Dan itu sebaiknya ibunya segera dibawa ke dokter, mungkin dokter penyakit dalam atau dokter jantung untuk dicek masalah jantungnya kalau belum pernah apalagi. Jadi harus lebih baik dicegah dari sekarang, dicek semuanya ya, karena kan kalau memang misalnya ketahuan seperti tadi ya kisah, Om, papanya Citata itu,
itu ketahuan lebih awal gitu ya. Jadi belum ada gejala sudah terlihat. Jadi alangkah lebih baik gitu. Jadi fungsi jantungnya masih bisa dipertahankan di kondisi yang masih normal. Oke, jadi langsung ke dokter aja ya, Bu Wiwin ya, Betul. untuk mencegah. Oke, berikutnya ada dari Misha Rafmina. Dok, kalau yang penderita lemah jantung dan dia perokok berat, apakah resiko terkena penyakit jantungnya besar? Tentu saja. Ini bukan karena lemah jantungnya ya, tapi karena dia perokok berat. Sebetulnya harus kita cari dulu lemah jantungnya tuh seperti apa. Jadi itu kata-kata yang masih belum bisa menggambarkan dengan tepat kondisi jantung. Karena banyak kalau saya dapat atau ngobrol sama pasien tuh kadang-kadang emang ada yang ngomongnya kayak gitu, "Dok, jantung saya tuh lemah." "Emang gimana Bu lemahnya?" Jadi kalau dengar yang kaget-kaget saya tuh syok gitu, berdebat. Nah, itu belum tentu lemah jantung. Jadi kalau secara definisi lemah jantung itu adalah berkurangnya pompa jantung. Jadi hanya bisa diketahui lewat pemeriksaan ehokardiografi. Jadi bukan hanya berdasarkan gejala USG jantung tadi ya. Jadi kalau misalnya memang dia merasa atau ada faktor resiko, memang harus konsultasi dengan dokter spesialis jantung. Dan kalau sudah pernah di echo dan dinyatakan fungsi pompa jantungnya sudah berkurang, nah itu betul suatu lemah jantung. Apalagi dia faktor ada merupakan perokok berat gitu. Perokok berat tanpa gejala lemah jantung tuh sebetulnya memang harusnya sudah pernah check up masalah jantungnya. Kadang tidak cukup lewat hanya EKG aja, kan kita zaman sekarang lab itu banyak ya. Jadi ada yang bisa tanpa ke dokter gitu ya, kita ke lab itu langsung bisa minta sendiri gitu. Saya mau check up jantung mau di EKG gitu. Nah, itu harus dikonsulkan dengan dokter setempat, terutama dokter spesialis jantung. Tuh. Jadi harus konsul nih. Baiklah, ya semoga cukup jelas ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Esther. Pengecekan kondisi jantung biasanya namanya apa aja ya, Dok? Jadi untuk ngecek jantung, nah ini kayaknya udah ngerasa ya ada faktor resiko. Jadi pengen check up jantung. Kalau pengecekan jantung awal-awal biasanya disarankan untuk pemeriksaan darah lengkap, kemudian juga untuk pemeriksaan EKG yang awal, yang sederhana. Tapi kalau saran saya untuk mengecek kondisi jantung sebaiknya berkonsultasi sama dokter dulu supaya enggak salah periksa gitu, karena lumayan banyak nih yang harus diperiksa dan kalau misalnya semua diperiksa sekaligus, biayanya juga lumayan dan malah jadinya tidak terarah. Jadi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter supaya langkah-langkahnya itu lebih tepat untuk jenis pemeriksaannya apa aja. Oke, jadi tetap ya harus ke dokter dulu ya, jangan tiba-tiba langsung ke lab ya, Dok ya. Betul, betul. Supaya lebih tepat. Oke, berikutnya ada Diah Evianti. Dok, gimana caranya menurunkan tekanan darah tinggi? Apakah bisa dengan mengkonsumsi Propoelix? Nah, propoelik dalam hal ini bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi, tapi memang harus kita tentukan dulu ya penyebab tekanan darah tingginya tuh apa. Faktor resiko yang menjadikan orang ini tekanan darahnya tinggi dan tidak terkendali itu apa. Jadi selain gaya hidupnya harus sehat, kemudian kalau yang merokok harus berhenti merokok, kemudian kalau yang selama ini sudah konsumsi obat tekanan darah tinggi harus dilanjutkan dan rutin berobat. Terus apakah ada penyakit-penyakit yang lain itu juga harus dikonsumsi. Jadi memang propoelik bisa membantu menurunkan. Namun obat-obat dokter juga nggak boleh lepas gitu ya, tetap harus rutin. Karena propoelik tadi emang antioksidannya tinggi, jadi dia baik untuk menjaga stabilitas pembuluh darah. Oke, itu dia ya. Yang rajin ya minumnya ya, Mbak Diah ya. Oke, berikutnya yang terakhir nih ya, pertanyaannya dari Yulia. Suami saya telapak tangannya sering basah. Ada yang bilang itu tanda orang penyakit jantung. Nah, ya saya juga suka dengar tuh ya. Apakah itu benar, Dok? Katanya. Nah, jadi salah satu gejala sakit jantung memang ada yang telapak tangannya basah. Tapi tidak semua orang yang telapak tangannya basah itu adalah tanda-tanda dari penyakit jantung. Harus detail dulu ya, ini mulai sering basahnya kapan dan apa saja gejala yang menyertai. Kalau memang dari muda udah sering telapak tangan basah, berarti memang
bukan gejala dari penyakit jantung. Jadi bisa jadi memang metabolisme tubuhnya seperti itu. Jadi kalau bahasa awamnya tuh normalnya kayak begitu. Nah, jadi nggak ada gejala penyakit jantung yang hanya telapak tangannya saja yang sering basah. Jadi kalau misalnya suaminya Bu Yulia itu hanya telapak tangannya saja yang basah tanpa ada gejala yang lain, kemungkinan besar itu bukan dari penyakit jantung. Tentunya tapi nih ya kalau usianya memang sudah di atas 45 tahun, kemudian ada faktor-faktor resiko, memang sudah saatnya melakukan medical check up. Oke ya. Tetap ya harus kita langsung ke yang resmi aja, jadi jangan nebak-nebak ya, Dok ya. Ya, karena pemeriksaan jantung tuh sekali lagi tidak murah loh, gitu ya. Terus apalagi kalau pakai BPJS tuh kita kayak nggak bisa minta sendiri. Saya mau check up jantung gitu, nggak bisa, harus lewat dokter. Beberapa asuransi yang lain juga sama, harus pakai pengantar dokter karena memang harganya tuh tidak murah dan tidak semua laboratorium tuh ada. Jadi agak spesifik gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba pengen sendiri karena kan sayang ya kita udah ngeluarin uang gitu ternyata pemeriksaan itu nggak diperlukan. Oke, kisaran berapa sih, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Kalau untuk EKG antara 100 sampai 150.000. Kalau untuk echo kalau di kota kabupaten seperti di Subang tuh sekitar 800 sampai 1 juta. Kalau di kota besar mungkin lebih mahal ya karena biasanya dilihat dari ketajaman alatnya. Nah, yang lebih mahal lagi seperti tadi CT scan jantung itu bisa sampai puluhan juta, apalagi angiografi itu bisa sampai mencapai angka ratusan. Itu baru diagnostik ya, baru noong gitu, baru melihat, belum dengan terapinya. Oh, lumayan ya. Ini kata Iya. Citata tahun 2017 kateter jantung 15 juta. Itu 2017 ya sekarang. Sekarang Nah, udah berlipat-lipat harganya. itu di Indonesia ya. Bukan di Penang ya itu ya. Di Indonesia ya. Harga segitu ya. Oke, iya belum obat dan lain sebagainya. Ya, nah jadi untuk yang alhamdulillah masih sehat gitu ya. Ayolah kita sama-sama berusaha menghadapi godaan setan. Kalau misalnya udah keluar langsung setannya di titik-titik mark, terus di pinggir jalan atau masuk ke mall itu godaannya banyak ya. Kita harus sadar ya, Dok. Ya, coba konsumsinya makanan yang sehat-sehat. Jangan lupa Tuh. juga tentunya setiap hari konsumsi produk HDI ya kan, Dok? Jangan tunggu sakit dulu ya. Kebiasaan kita nih kalau lagi sehat tuh suka lupa sama Nah, suplemen. Jadi kalau udah sakit baru deh mendadak double dose. nah, itu ya. Padahal yang rutin itu justru lebih baik ya, Dok ya. Yang dosisnya kecil-kecil tapi tiap hari itu justru membangun imunitas tubuh, betul nggak, Dok? Betul banget. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Saya juga mau share dulu nih, ada sedikit lagi ya informasi yang mau saya sampaikan dulu nih rekan-rekan untuk rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang pengen tahu lebih banyak lagi gitu ya. Tadi udah dengar khasiatnya gitu kan sama Om Anton tentang produk-produk perlebahan HDI itu seperti apa. Ini bisa juga nanti Bapak Ibu cari bukunya namanya Rahasia Kekayaan Alam gitu ya. Dan di situ nanti akan dikupas gitu ya, detail banget. Ini yang nyusun dokter-dokter HDI ya, mengenai polen itu dari hasil penelitiannya seperti apa, kemudian penyakit apa aja nih yang bisa diatasi oleh produk-produk HDI dan lain sebagainya. Itu lengkap banget ya. Jadi kayak Bible-nya produk-produk perlebahan di HDI gitu ya. Bagus banget. Bisa tanya ke yang mengundang Anda di pagi hari ini. Kalau mau beli buku RKA di mana ya? Gitu ya, boleh ditanya. Ya, kemudian yang mau tahu juga mengenai produk-produk kita yang lain atau mau tahu mengenai Biskin, nah nanti kita juga punya Zoom training yang juga akan selalu diinformasikan ke grup-grup terdekat gitu ya dan juga akan diinformasikan sama yang mengundang Anda nih kalau belum jadi member, cepetan minta jadi member aja supaya terinformasikan juga ya Zoom mengenai kesehatan, ilmu-ilmu kesehatan ini gitu ya. Dan juga kita nih, Bapak Ibu, rekan-rekan, begitu kita jadi member, keuntungan kita banyak banget ya. Padahal kita joinnya sebetulnya kalau online itu free. Ya, tapi kalau offline kita isi formulir itu biayanya Rp50.000. Jadi dengan biaya yang sangat sedikit tapi keuntungannya banyak sekali gitu ya. Kita bisa jadi konsumen.
Nah, begitu kita jadi konsumen ya, kita langsung dapat keuntungan diskon 10-15% dari harga retail. Ya, itu udah keuntungan buat kita dong ya. Kemudian juga begitu jadi member, kita juga bisa jadi seller. Begitu kita merasakan gitu ya, manfaatnya, wah ini bagus banget produknya, kita juga mau dong orang lain ikut merasakan manfaatnya ya. Kita jadi seller, kita dapat komisi 10-15% dari harga member ke member baru. Dan tidak hanya itu, untuk yang lebih untungnya lagi, lebih smartnya lagi, kita juga bisa jadi networker atau jadi distributor dengan nanti kita akan mendapatkan komisi penjualan 5% tapi dari omset grup gitu ya. Jadi kalau grup kita ini semakin aktif gitu ya, semakin produktif, tentunya juga kita akan semakin banyak komisi penjualannya. Walaupun di sini kayaknya cuma 5% gitu ya, tapi 5% dari grup. Dan kita juga selain kita mendapatkan banyak keuntungan dalam hal kesehatan tentunya ya, dan juga financial juga, kita juga selalu mengajak HDI peduli untuk berbagi kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Ya, nah ini juga ada sedikit nih ya, ilustrasi nih ya Bapak Ibu ya, the power of networking. Nah ini yang tadi saya mau ajak yang ketiga ya, betapa lebih smart gitu ya kalau kita menjalankan skenario yang ketiga. Nah, misalnya kita nih saya baru masuk HDI, kemudian saya merasakan produknya luar biasa, kemudian saya ngajak satu orang lagi untuk melakukan hal yang sama seperti saya, konsumsi produknya setiap hari untuk kita dan keluarga supaya sehat, dan juga kita promote gitu ya, kita cerita, kita sharing sama orang-orang banyak mengenai manfaat dari HDI dan juga keuntungan kalau kita jadi member HDI gitu ya. Dalam bulan pertama saya ngajak satu orang lain, kemudian di bulan kedua teman saya yang tadi ngajak juga orang yang lain, kita jadi 4 orang nih di dalam satu tim saya gitu ya. Di bulan ketiga sama ya, kurang lebih mengajak lagi satu orang dari orang yang 4 orang tadi gitu ya. Kita sekarang jadi berdelapan di bulan ketiga. Terus begitu sabar, kita terus menanam benih gitu ya. Karena di sini kita tidak menjanjikan sesuatu yang instan, tapi kita menjanjikan sesuatu untuk mereka-mereka yang konsisten gitu ya dan mau gitu ya. Nah, kita terus melakukan hal itu, nanti di bulan ke-12 kita bisa mendapatkan 4.096 orang tim di dalam tim kita gitu ya. Ada 4.096 orang. Nah, kurang lebih dapatnya berapa sih gitu ya, Kak Vita ya? Mungkin itu pertanyaannya. Nah, potensi pendapatan kita di bulan ke-12 kurang lebih nih ya dengan rumus yang ada di HDI 4.096 orang dikali 300 poin dikali 3.000 dikali 5%, kurang lebih kita bisa mendapatkan 184.320.000. Lumayan ya, lumayan apa? Lumayan, lumayan banget kalau buat saya ya. Dalam 1 tahun dapat 184 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang berpikir, ah itu sih kalau beruntung aja kali Kaf, kalau misalnya skenario terburuk deh, oke, kita cut lah 90%, karena memang dalam bisnis itu ada bisa 90% terjadi hal buruk gitu ya mungkin ya. 10% berhasil, kita masih mendapatkan 18.432.000. Lumayan ya, masih lumayan juga, masih mau juga ya. Dan selain itu tadi kita juga masih bisa dapatkan health and beauty consultations for free gitu ya oleh dokter-dokter yang ada di HDI dan SSA yang sudah tersertifikasi. Kemudian kita juga bisa dapat training dan juga business consultation. Jadi begitu Bapak Ibu rekan-rekan memutuskan untuk oke, saya mau join HDI dan saya mau jalanin, mau jadi networker, insya Allah tidak akan ditinggal karena kita punya training dan business consultation yang bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Kita juga punya recognition dan cash award untuk posisi-posisi tertentu yang menggiurkan tentu saja ya. Ada free international trip juga, kalau tadi lihat dari awal ada videonya kita ke Korea gitu ya. Kemudian juga bisa begitu Anda masuk, Anda bisa berhak juga mendapatkan royalty dan juga bisa jadi stakeholder asal tentunya sudah memasuki tahap-tahap tertentu gitu ya. Tapi kita haknya sama nih. Mau jadi member sekarang, mau jadi member 5 tahun yang lalu, kita sama-sama bisa ya kesempatannya gitu ya sama gitu ya untuk menjadi stakeholder pemegang saham atau juga bisa dapat royalti dari perusahaan ya. Dan juga tentunya yang paling lebih penting adalah kita bisa mengajak orang-orang untuk lebih sehat dan juga lebih sejahtera ya. Itu tadi yang mau lebih banyak lagi belajar mengenai bisnis kita punya 5 training dasar.
ada All About Network Marketing, nanti siapa tahu nanti ketemu sama Citata yang tadi ya. Terus ada juga Start Your Business, ada juga Commission One Plan, dan masih banyak lainnya. Kita punya kurikulum yang luar biasa dan bisa dipelajari oleh semua orang dan siapa saja yang mau, tentu saja gitu ya. Dan untuk berikutnya di kelas-kelas HEG yang seperti ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Anda membutuhkan, nanti kita juga bisa ketemu lagi dengan berbagai kelas, dengan berbagai topik yang lain. Ini kebetulan yang lama-lama, untuk yang baru-barunya nanti tunggu ya informasinya di grup-grup Anda, atau juga informasinya dari yang mengundang Anda tadi ya. Oke, itu dia. Terima kasih banyak atas partisipasinya di pagi hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Ponti, terima kasih Om Anton dan juga Tata ya. Semoga kita sehat selalu tentu saja. Jangan lupa rutin juga mengubah gaya hidup, dan juga makanannya juga kita perhatikan. Kita sama-sama berjuang menghadapi setan-setan yang ada di luar sana. Konsumsi hadis Godaan. dulu sebelum keluar rumah ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.